Off like this. Hey, help me sing it, homeboy. Come on. Say code 45 and 2 zigzags. Baby, that's all we need. Apa itu bersin? Mengapa kita bersin? Dan apakah bersin itu berbahaya? 3 ini merupakan pertanyaan yang akan kita jawab dalam presentasi kali ini. Baik, langsung kita ke pertanyaan pertama aja ya. Apa itu bersin? Bersin adalah bentuk pertahanan tubuh terhadap benda asing yang masuk ke dalam hidung dan sistem pernapasan. Bersin merupakan cara tubuh untuk menghilangkan iritasi dari hidung atau tenggorokan. Gejala ini juga dapat disebut proses pengusiran bakteri ke udara secara paksa dan kuat. Bersin memiliki kecepatan sekitar 160 km per jam dan dapat mengeluarkan 100.000 bakteri dalam sekali hentakan. Hal ini sering terjadi secara tiba-tiba dan tanpa peringatan. Nama lain dari bersin adalah sternutasi. Oke, pertanyaan pertama kan sudah terjawab tuh. Semoga dapat memberi gambaran bagi kita tentang apa sih itu bersin. Kita lanjut ke topik pembahasan kedua, yaitu pertanyaan tentang mengapa kita bersin. Seperti yang dilihat di layar presentasi, merupakan langkah-langkah terjadinya bersin. Pertama, hidung terpapar oleh rangsangan fisik tertentu, misalnya debu atau serbuk sari. Kemudian, diinformasikanlah kepada suatu bagian yang ada di dalam otak kita yang disebut dengan pusat bersin. Setelah itu, maka terjadilah bersin. Terjadinya bersin ini bukanlah tanpa sebab. Seperti halnya yang telah dipaparkan pada langkah terjadinya bersin tadi, bersin itu terjadi karena hidung terpapar rangsangan fisik. Rangsangan fisiknya antara lain yaitu pertama ada reaksi alergi. Pemicu alergi yang paling sering menyebabkan bersin antara lain yaitu bulu binatang, alergi makanan seperti contohnya kacang, kerang, ikan, telur, dan susu. Kemudian alergi debu dan juga alergi terhadap tungau. Kemudian berikutnya ada menghirup asap rokok. Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia yang dapat mengiritasi hidung, mata, bahkan paru-paru. Bukan hanya bersin, sebagian orang yang sensitif terhadap asap rokok biasanya juga bisa mulai batuk-batuk. Menurut situs Massachusetts Ear and Eye, bahan kimia yang terkandung dalam asap rokok seperti hidrogen cyanida dan amonia berisiko merusak bulu-bulu halus dalam hidung. Jika bulu-bulu halus ini tidak dapat berfungsi dengan baik, maka akan terjadi penumpukan lendir di seluruh saluran hidung. Akibatnya Anda bisa bersin terus-menerus. Selanjutnya ada pergantian suhu yang drastis. Perubahan suhu yang drastis juga dapat menyebabkan Anda bersin terus-menerus. Karena, contohnya ketika Anda keluar dari tempat ber-AC ke ruangan yang lebih hangat, tak sampai beranjak beberapa meter saja, mungkin Anda akan bersin terus-menerus. Hal ini terjadi karena hidung masih beradaptasi dengan udara di lingkungan yang baru. Hidung yang pada dasarnya bekerja untuk melembabkan udara kering yang seharian kita hirup di ruangan ber-AC demi paru-paru dan tenggorokan. Dua organ ini tidak mampu menerima udara kering dengan baik. Begitu dipindahkan ke tempat yang lebih lembab, misalnya di luar ruangan, bersin akan muncul sebagai upaya hidung menyesuaikan diri di luar ruangan. Bersin akan muncul sebagai upaya hidung menyesuaikan diri dengan suhu yang baru, agar tenggorokan dan paru-paru terjaga kelembapannya. Biasanya bersin akan hilang setelah 1 atau 2 menit kemudian. Kita berlanjut ke penyebab selanjutnya, yaitu mencium bau rempah atau makanan. Bersin sering sekali terjadi ketika Anda mencium bau bumbu dapur atau ketika membuka kemasan bumbu, terutama lada. Lada bisa menjadi penyebab Anda bersin terus-menerus bila serbuknya terhidup oleh hidung. Hal ini disebabkan karena lada mengandung zat bernama piperin. Piperin ini berpotensi menjadi zat iritan ketika memasuki hidung. Sifatnya yang iritan membuat saraf-saraf pada selaput lendir hidung akan bereaksi terhadap piperin ini. Nah, salah satu reaksi yang akan terjadi berupa bersin-bersin. Reaksi ini serupa dengan yang terjadi saat alergi, yaitu hidung yang berupaya mengusir iritan yang masuk ke dalam dengan cara bersin. Sip, pertanyaan kedua sudah terjawab. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir, yaitu apakah bersin itu berbahaya? Pada umumnya, bersin itu merupakan kejadian yang wajar dan umum terjadi pada diri kita. Malah, yang lebih berbahaya lagi jikalau kita menahan bersin. Berikut yang akan terjadi jika kita menahan bersin. Di antaranya yaitu akan timbulnya infeksi,
cedera diafragma, gangguan pendengaran, cedera hidung, mata, ataupun gendang telinga. Oleh karena itu, janganlah menahan bersin. Untuk etika bersin akan kita bahas berikut. Oke, berikut etika bersin di tempat umum. Yang pertama ada hindari menutup mulut saat batuk atau bersin dengan tangan. Karena menutup mulut dengan telapak tangan hanya akan memindahkan kuman dari saluran pernapasan ke telapak tangan dan mempermudah kuman menyebar ke berbagai tempat yang Anda sentuh atau ke orang lain saat Anda bersalaman. Oleh karena itu, janganlah menutup mulut dengan telapak tangan ketika bersin. Kedua, ketika Anda batuk atau bersin, segeralah tutup hidung dan mulut menggunakan tisu ataupun kain. Namun untuk penggunaan kain ini tidaklah boleh dilakukan berulang kali, karena penggunaan sapu tangan yang berulang kali dapat menyebabkan kuman di dalam sapu tangan tersebut menetap dan akhirnya berpotensi menularkan ke orang lain. Kemudian untuk penggunaan tisu tadi, buanglah tisu yang telah digunakan ke tempat sampah. Dan jangan biarkan tisu-tisu tersebut berserakan karena dapat menyebabkan penularan kuman dan bakteri. Selanjutnya ialah, jika tidak ada tisu, gunakanlah sapu tangan atau lengan baju bagian dalam. Kemudian, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer berbahan dasar alkohol. Cuci telapak tangan, cuci punggung tangan, sela-sela jari, tangan kanan dan kiri. Jangan lupa kuku lalu bilas. Keringkan dengan handuk atau tisu. Cuci tanganmu. Tidak mencuci tangan merupakan kesalahan kecil tetapi sifatnya fatal, dan tidak mencuci tangan ini dapat menyebabkan virus dan bakteri bertahan di tubuh kita. Dan yang terakhir, hendaklah gunakan masker agar ketika kita sedang bersin, dropletnya tidak menular ke orang lain. Sekian penyampaian etika bersin di tempat umum dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.